Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abidia Custom Paint. Seperti biasa, langkah awal kita membuat spoiler dari kertas kardus ya. Untuk kertasnya teman-teman bebas menggunakan kertas apa saja. Dan untuk pembuatannya di sini saya hanya mengira-ngira ataupun hanya menyesuaikan dengan helm yang saya ingin custom. Sebenarnya rencana awal helm ini saya ingin membuat ala-ala AGP. Berhubung ada beberapa komentar yang ingin membuat dengan versi saya, maka dari itu saya rubah kembali ya. Nah, untuk spoilernya teman-teman bisa simak video dari awal. Untuk pembuatan spoiler di sini saya membuat 3 dimensi. Untuk prosesnya teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini cara saya membuatnya. Dan untuk bagian fan depannya juga saya akan hilangkan ataupun saya akan rubah. Untuk membuat spoiler 3 dimensi di sini saya memanfaatkan bekas kardus ya, yang tadinya bekas cetakan spoiler awal. Nah, untuk caranya teman-teman bisa simak video seperti ini. Kita tempelkan, setelah itu kita garis ataupun bisa juga menggunakan pensil ya. Setelah itu kita potong. Dan setelah dipotong kita tempelkan menggunakan lem glue ya, ataupun lem Korea. Oh ya teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya, amin. Nah, mungkin beberapa hari ini saya tidak membuat konten dikarenakan banyak pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk pembuatan spoiler ini bisa juga menggunakan kertas karton dan resin. Dan untuk caranya teman-teman bisa lihat ya di video saya sebelumnya. Di situ ada caranya. Kita usahakan untuk di bagian ini jangan sampai ada banyak lubang-lubang ya. Kita harus benar-benar pelan-pelan melakukannya agar tidak ada lubang ataupun celah yang tertinggal saat penutupan seperti ini. Jika spoilernya sudah dirasa cukup ataupun kita lem dan biarkan lem itu kering, setelah kering kita lepas. Setelah lepas kita aplikasikan lagi ke media peralon. Apabila teman-teman punya resin bisa juga ya langsung diresin tanpa harus melepasnya lagi. Oke, setelah itu kita aplikasikan lagi ke peralon. Jangan lupa kita potong ya sesuai pola. Setelah itu kita pasang. Apabila dirasa peralonnya keras ataupun tidak mengikuti look dari spoiler awal, teman-teman bisa menggunakan korek gas ya supaya peralon itu bisa lentur, ataupun bisa juga menggunakan head layer. Setelah spoilernya kita lem, kita diamkan hingga kering. Sembari menunggu lemnya kering, di sini saya membuat untuk fan bagian depannya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa siapkan kertas ataupun kardus, kita tekuk menjadi 2 bagian. Setelah itu kita bikin sesuai keinginan yang ingin kita bikin, ataupun balik lagi ke kreativitas masing-masing ya. Di sini saya mencoba bikin punyanya NJS. Dan untuk bagian tengahnya di sini saya lubangi ya, karena akan membuat seperti 3 dimensi. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk bagian tengahnya juga kita sesuaikan ya, agar tidak terlalu rapat, maka dari itu saya potong-potong untuk di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah jadi ya untuk malnya. Lanjut kita aplikasikan lagi ke media pralon. Setelah kita potong kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk belakangnya juga saya membuatnya seperti NJS juga ya. Lanjut kita pasang untuk bagian fan depannya. Kita siapkan head layer ataupun korek gas ya kalau teman-teman tidak punya, ataupun bisa juga di kompor gas. Bebas, itu tergantung dari apa yang ada di sekitar saja. Nah, untuk langkah pertama teman-teman panaskan untuk peralonnya ya, karena sifatnya peralon itu tidak lentur ya. Untuk melenturkannya di sini kita membutuhkan head layer ataupun api supaya peralon itu bisa mengikuti look pada helm itu. Setelah bagian luarnya terpasang, lanjut kita masukkan bagian kecilnya ataupun bagian tengah-tengahnya seperti sketsa di awal video. Nah, kita tempel seperti ini. Setelah itu jangan lupa kita lem menggunakan lem Korea. Apabila fan depannya sudah selesai, lanjut kita pasang untuk bagian fan belakangnya. Untuk caranya sama aja seperti pemasangan fan bagian depan ya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita pasang semua. Lanjut kita proses pendempulan. Proses yang memakan waktu dan kesabaran. Untuk proses pendempulan ini hanya untuk di bagian pinggiran dari fan-fan itu ya, dikarenakan nantinya juga akan ada lagi bagian proses pendempulan. Selanjutnya di sini saya menyiapkan sapu lidi ya untuk membuat malnya. Nah, setelah proses pemasangan sapu lidi kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan setelah itu jangan lupa juga kita dempul untuk bagian tengah-tengahnya dari sekatan sapu lidi itu. Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita dempul awal. Proses pendempulannya, mohon maaf untuk proses pengaplasannya di sini saya menggunakan mesin gerinda, dikarenakan untuk manual ini sangat benar-benar lama ya, karena pendempulannya cukup tebal juga. Dan untuk bagian fan depannya di sini saya menggunakan barang bekas, yaitu bekas tas gandong ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di tas gandong itu ada bagian itunya ataupun bagian penguncinya. Setelah itu jangan lupa kita lepas kembali untuk bagian sapu lidinya. Untuk di bagian depan ini kita gunakan mesin grindam ini, karena tidak semua bagian kita harus amplas menggunakan mesin ya, ada juga bagian manualnya ataupun ada bagian yang tidak terjangkau dengan mesin. Apabila proses penghamplasannya sudah selesai, langkah berikutnya kita amplas ya.
Seperti biasa untuk menggunakan amplas, di sini saya menggunakan amplas kasar. Nah, setelah saya coba pasang visornya, seperti ini penampakannya. Sebelum naik epoxy, pastikan dulu untuk proses pengamplasannya teman-teman gunakan amplas yang lembut ya, ataupun bisa juga dengan ukuran 800. Setelah itu baru naik epoxinya. Untuk cara epoxinya di sini seperti biasa juga, saya menggunakan 3 layer, yaitu tipis-tipis untuk tahap pertama dan tahap kedua. Setelah beberapa saat ataupun beberapa menit, lanjut untuk tahap terakhir. Apabila proses epoxy sudah selesai, kita diamkan 1 hari hingga benar-benar kering. Setelah itu jangan lupa kita amplas juga ya, agar mendapatkan permukaan yang lebih baik. Untuk ukuran amplasnya di sini saya menggunakan ukuran 800 dan ukuran 1000. Kita lakukan pelan-pelan saja ya, supaya benar-benar rapi ataupun tidak ada lagi permukaan yang kasar ataupun permukaan yang tidak merata. Setelah selesai, kita diamkan hingga benar-benar kering. Setelah kering, lanjut kita naik untuk warna dasarnya, yaitu warna putih. Untuk tahapnya seperti biasa ya, kita lakukan untuk langkah awal tipis-tipis merata dulu sebelum naik ke layer berikutnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe-nya. Karena like dan subscribe itu gratis ya. Saya ucapkan yang like dan subscribe banyak-banyak terima kasih, dan saya doakan juga semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apabila proses pengecatan warna putihnya sudah selesai dan kita keringkan, setelah kering di sini saya coba membuat motif. Nah, untuk motifnya saya coba bikin punyanya Valentino Rossi, yaitu Laguna Seca 2015 ya kalau tidak salah. Nah, untuk teman-teman bebas juga ya membuat motif ataupun tidak, balik lagi ke selera masing-masing. Untuk membuat motifnya ataupun hairbrush saya juga tidak jago ya, hanya mengandalkan menyontoh saja dari gambar ataupun dari Google. Saran saya untuk teman-teman yang ingin membuat hairbrush, ketika tidak bisa, teman-teman bisa juga beli water slide decal. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa juga mendownload di Google. Untuk caranya sangat simpel dan praktis. Untuk cara-caranya teman-teman bisa juga lihat di YouTube ya, banyak cara pasang water slide decal di motor ataupun di helm. Kurang lebih seperti ini motifnya. Maklum tidak rapi ya, karena pemula juga ataupun saya tidak pandai dalam membuat hairbrush. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan menggunakan warna kuning. Kita lakukan secara perlahan-lahan saja ya. Untuk teman-teman yang ingin sharing secara langsung, bisa juga ya melalui WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Apabila sudah dirasa cukup warna kuningnya, kita keringkan. Setelah kering, lanjut di sini saya akan coba lagi untuk menutupi bagian yang tidak ingin terkena cat warna yang lain. Apabila bagian yang ingin kita tutup sudah selesai, kurang lebih seperti ini hasilnya. Tinggal naik warna hitam. Nah, untuk proses pengecatan warna hitam kita skip aja ya, biar tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu banyak durasi. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah naik warna hitam.
Setelah kering, jangan lupa kita lepas juga untuk bagian maxing tape-nya. Kita lepas seluruh maxing tape yang terpasang di helm ini. Kebetulan barang saya sudah datang, yaitu stiker ataupun logo stiker helm ya. Karena saya tidak jago dalam membuat logo-logo helm. Nah, untuk kisaran harganya saya membeli di toko online hanya Rp14.000. Menurut saya ini rekomendasi ya, karena untuk logo-logonya sangat komplit, bahkan untuk visornya juga ada. Nah, kebetulan untuk namanya di sini saya membeli RSV ya. Sebelum naik clear, di sini saya menempelkan terlebih dahulu untuk stikernya ya. Mungkin teman-teman bisa juga menempelkannya setelah selesai proses pengclearan. Tapi biasa saya lakukan seperti ini, sebelum saya clear saya pasang dulu stikernya, baru saya clear. Oke, kita pasang di seluruh bagian yang ingin kita pasang. Untuk proses penempelannya kita sesuaikan saja ya. Apabila proses pemasangan stiker sudah selesai, kita siapkan clearnya. Oke, clearnya seperti di video ini. Untuk perbandingannya di sini sesuai anjuran 4:1. 4 untuk clearnya, 1 untuk hiddenernya, dan 1 juga untuk tenornya. Untuk proses awalnya seperti biasa kita lakukan tipis-tipis merata ya. Saya juga ingin uji coba ketika clear di malam hari. Mungkin akan lebih baik ketika teman-teman ingin proses clear, sebaiknya dilakukan di sangat cepat kering ya di sore hari. Karena saya beberapa kali juga ataupun boleh dibilang sering menggunakan clear ini. Apabila proses clearnya sudah selesai, di sini saya diamkan hingga 4 jam. Setelah 4 jam di sini saya coba menghamplasnya kembali ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan sabun. Ternyata setelah 4 jam juga clear ini bisa kita hamplas ya. Untuk ukurannya, hamplasnya di sini saya menggunakan ukuran 1000. Kita lakukan perlahan-lahan saja ya. Tujuannya kenapa setelah saya clear saya hamplas kembali, yaitu karena bekas hairbrush itu tidak rata ya teman-teman. Maka dari itu untuk meratakan bagian hairbrushnya kita harus ataupun wajib menghamplasnya. Apabila sudah selesai kita diamkan hingga kering. Untuk proses clearnya saya lanjutkan di siang hari ya, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Untuk caranya seperti biasa, kita lakukan tipis-tipis merata. Setelah itu kita jeda 30 menit dan kita lanjut lagi untuk layer berikutnya. Tergantung teman-teman untuk menggunakan berapa layernya. Sembari menunggu clearnya kering, di sini saya akan potong untuk seropongnya. Kenapa harus saya potong? Karena sebelumnya helm ini udah saya kikis ya untuk di bagian belakang dan bagian samping-sampingnya. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Setelah itu kita rakit semua bagian helmnya, dari busa, dalaman busa, lisnya, dan visornya.
perakitannya sudah selesai, lanjut kita pasang untuk stiker visornya. Untuk stiker ini akan mempercantik visor helm Anda ya. Untuk pemasangannya kita sesuaikan saja. Apabila semua sudah terakit, kurang lebih seperti ini hasilnya. Modifikasi ataupun custom helm dengan bahan seadanya. Teman-teman tinggal nilai saja ya. Dan untuk penilaiannya silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Oke, segini dulu untuk prosesnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.